Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Fabiola Putri Yunita dengan rekan-rekan saya Azizah Wina Sriwinarsi, Yudi Rianto dan Di Irawan, Muhammad Arif Hidayatullah dan Rian Chandra Budiman. Dan dalam beberapa waktu ke depan bersama saya akan membahas mengenai digital skill. Digital skill adalah suatu kemampuan dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi. Sedangkan mesin pencari informasi adalah situs yang memiliki kemampuan untuk mencari halaman situs web di internet berdasarkan basis data dengan bantuan kata kunci. Salah satu contoh jenis mesin pencarian informasi yang populer di dunia ialah Google, yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yaitu kecepatan dan kemudahan dalam mencari, lebih canggih dengan fitur yang dimilikinya, dan juga Google merupakan satu-satunya mesin pencari yang memiliki cache. Dengan adanya cache ini, si pencari dapat menghemat waktu pencarian, karena hasil pencarian yang akan ditampilkan dapat mencari segala informasi seperti gambar, berita, artikel, dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya yaitu menampilkan iklan-iklan yang tidak diperlukan. Memanfaatkan layanan mesin pencarian informasi untuk tujuan akademik. Selain berbagai kegunaan dari fitur-fitur mesin pencarian informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, Google dan Microsoft juga melengkapi layanannya khusus untuk keperluan akademis dengan basis data yang spesifik. Layanan ini sangat membantu bagi para pelajar, mahasiswa maupun akademisi untuk menunjang aktivitas akademis sekolah, kampus maupun kantor. Layanan Google Scholar memungkinkan kita untuk mencari referensi berupa teks dengan cepat dan menyimpannya dalam perpustakaan pribadi kita. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan kata kunci secara efektif. Jadi untuk mendapatkan hasil penelusuran di Google secara informasi yang tepat, sebaiknya kata kunci dituliskan secara spesifik. Sebagai contoh, jika kita ingin mencari kuliner di Yogyakarta, maka kita dapat mengetikkan kata kunci sebagai kuliner spasi Yogyakarta. Adapun beberapa tips yang bisa digunakan untuk mencari secara efektif dan efisien di Google, yaitu ada gunakan tanda kutip dan ada gunakan kata related untuk mencari situs yang mirip, yaitu terus selanjutnya menggunakan titik 2 untuk mencari hanya di situs tertentu. Selanjutnya gunakan tanda minus untuk menyingkirkan hasil pencarian yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada menggunakan tanda bintang untuk mencari kalimat dengan beberapa kata yang hilang. Selanjutnya ada gunakan file type untuk mencari tipe berdasarkan yang dituju. Misal di sini ada PDF, jadi misal skripsi.pdf begitu. Yang selanjutnya menggunakan 2 titik angka untuk mencari range angka. Yang selanjutnya menggunakan format pengetikan informasi yang diinginkan, titik 2, situs yang diinginkan. Mengenal 3 jenis gangguan informasi untuk meningkatkan kompetisi kritis dalam memanfaatkan mesin pencari serta mencegah kita untuk terlempar dalam pusaran hoaks. Terlebih dahulu kita perlu memahami dan mengetahui 3 gangguan informasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa berita tersebut adalah benar tanpa ada maksud untuk membahayakan orang lain. Misinformasi ini dapat beredar akibat kelalaian dalam memeriksa kebenaran sebuah sumber berita. Nah, media yang kerap kali berlomba dalam hal untuk menayangkan yang pertama kali sebuah berita, terkadang mereka lalai atau tanpa sengaja mereka menyebarkan misinformasi, mungkin karena diburu oleh waktu atau mereka tidak sempat memverifikasi sebelumnya. Nah, sebagai contoh, terkadang informasi yang kita lihat pada tayangan breaking news di televisi terkadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, dalam hal banyaknya korban atau tersangka dalam sebuah tragedi. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar, dan orang yang menyebarkannya pun juga tahu bahwa informasi tersebut tidak benar. Contoh, melansir buku jurnalis Fake News and Disinformation 2018 terbitan UNESCO. Disinformasi adalah kebohongan yang sengaja dan secara aktif diinformasikan oleh aktor jahat. Ini merupakan masalah global
karena mencakup berbagai aspek informasi, termasuk perubahan iklim, hiburan, dan yang paling sering adalah propaganda politik. Malinformasi adalah sepenggal informasi benar yang digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Malinformasi ini seringkali berupa informasi yang seharusnya disimpan secara private, namun disebarkan pada ruang publik oleh pihak lain. Contohnya pada kasus Selebgate tahun 2014 ketika foto pribadi para selebritis tersebar tanpa izin pada beberapa situs web. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari malinformasi. Demikian pula pada kasus kebocoran data pengguna Facebook yang dijual pada perusahaan konsultan politik asal Inggris yaitu Cambridge Analytica pada tahun 2018 yang lalu. Di sini saya akan membahas mengenai fitur cek fakta. Kita juga dapat menggunakan salah satu fitur cek fakta untuk melakukan verifikasi informasi. Salah satunya dengan menggunakan Google Fact Check Tools. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita kunjungi situsnya. Kemudian yang kedua, ketikkan cek fakta apa yang kita cari dan temukan di search bar-nya. Kemudian yang ketiga, klik tombol pada sisi sebelah kanan atau tekan tombol enter. Kemudian hasil penelusurannya nanti akan tampil. Misalnya ketika kita hendak mencari sebuah informasi terkait vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, cukup kita ketikkan kata kunci vaksin COVID-19 Indonesia. Secara otomatis, hasil penelusurannya nanti akan tampil. Selain itu, seringkali ketika kita melakukan penelusuran juga menampilkan situs abal-abal yang didesain mirip dengan situs aslinya. Pengguna mesin pencari informasi yang tidak kritis dan juga tidak teliti akan terjebak dengan mengklik tombol situs tersebut. Berbagai kasus penipuan digital acap kali terjadi kurangnya kecakapan pengguna dalam menganalisis, memverifikasi, serta mengevaluasi sebuah informasi. Untuk itu, kita dapat melakukan langkah-langkah preventif sebagai pengguna mesin pencari informasi dengan cara yang pertama, percayai hanya dari sumber dan media yang kredibel. Yang kedua, cek nama domain. Situs resmi tidak menggunakan domain gratis, contohnya blogspot.com. Kemudian yang terakhir, bandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Partisipasi dan kolaborasi pengguna mesin pencarian informasi. Keberadaan mesin pencarian informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, tidak hanya pada level perkembangan tampilan maupun fasilitas. Mesin pencarian informasi kini melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan prima. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan mesin pencarian informasi dengan pihak ketiga adalah kerjasama antara Google dan Wikipedia. Dilansir dari laman Pointstar 2019. Kerjasama ini memberikan peluang partisipasi kita untuk terlibat secara aktif dalam pembaruan informasi dan penyediaan informasi. Mesin pencarian informasi kemudian memberikan layanan untuk menggunakan penelusuran bahasa asing dengan kolaborasi bersama Wikipedia sejak tahun 2019. Kerjasama mereka dicantumkan juga dalam laman resmi Wikipedia pada informasi mengenai Google. Semoga yang telah kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.